Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Agar pembelajaran kita lancar untuk hari ini, mungkin tadi Hera ya, minta tolong sama Hera dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih buat Hera. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah ya. 5M masih ingat ya, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, jangan lupa mencuci tangan. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, oke. Masih melanjutkan materi yang lalu terkait dengan metabolisme. Kalau minggu kemarin kita membahas katabolisme ya, untuk hari ini kita membahas anabolisme. Yang sudah hadir di sini, yang sudah join, itu tadi sudah saya absen juga, ada Ifatul, kemudian ada Wanda, Umayyah, kemudian ada Sarah Putri. Oke, untuk materi yang minggu lalu, ada yang masih ingat nggak katabolisme? Apa artinya katabolisme? Penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Oke, kalau contohnya masih ingat? Contoh katabolisme? Respirasi sel atau respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, untuk hari ini kita akan membahas anabolisme, tetapi sebelum lanjut, saya izin share screen ya. Dari kegiatan ini, itu KD yang diharapkan, itu nanti kalian mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatik dalam makhluk hidup. Kemudian, IPK yang diharapkan itu diantaranya menganalisis struktur fungsi organel pada kloroplas, pada proses fotosintesis, dan nanti kalian juga akan menganalisis tahapan reaksi terang dan reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nanti setelah membaca materi ajar dan literasi dari berbagai sumber, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi organel kloroplas pada proses fotosintesis dengan benar. Kemudian untuk kegiatan yang keduanya nanti kalian melakukan pengamatan video dan juga literasi dari berbagai sumber, nanti diharapkan mampu menganalisis tahapan dari reaksi terang dan reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Nah, ini ada yang tahu gambar itu gambar apa? Kebakaran hutan. Iya. Kebakaran hutan. Terus apa akibatnya? Polusi. Polusi udara terutama oleh gas karbon dioksida. Ternyata kebakaran hutan itu dapat meningkatkan emisi gas karbon dioksida di atmosfer. Nah, peningkatan CO2 ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan bagi manusia. Nah, apalagi kalau misalnya tadi yang saya sebutkan, hutan di Indonesia terbakar semua, itu otomatis peningkatan CO2-nya juga makin banyak. Nah, CO2 yang meningkat makin banyak ini ternyata juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kadar CO2 ini akibat kebakaran hutan? Itu reboisasi. Iya, betul. Reboisasi adalah penghijauan. Iya, penanaman hutan kembali boleh, penghijauan juga boleh. Berarti dengan kata lain, proses penghijauan reboisasi itu dengan menanam pohon. Oke, untuk kegiatan berikutnya teknik pembelajaran hari ini itu nanti LKPD sudah saya share di grup kelas ya. Kemudian menyimak materi juga sudah saya bagikan. Nanti habis ini kita memutar video terkait dengan
fotosintesis. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya dan mengerjakan LKPD. Nah, nanti kalian itu akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, sebelum ke videonya, kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan, ini ada H2O, kemudian ada CO2, ada lagi gas oksigen, kemudian ada lagi di sini C6H12O6. Jangan lupa, ini ada cahaya. Nah, kira-kira dari gambar itu apa kira-kira yang akan jadi masalah kita hari ini? Makanan tumbuhan apa sih? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Makanan tumbuhan apa? Kemudian di manakah tempat pembuatan pada makanan pada tumbuhan? Lalu bagaimana proses tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dari air dan karbon dioksida? Silahkan diperhatikan video berikut. Di dalam bumi kita terdapat satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silem dan membawanya naik melewati batang menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Sudah punya gambaran kira-kira proses fotosintesis itu bagaimana? Itu untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian lanjutkan dengan berdiskusi dengan temannya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu seperti yang saya bilang kemarin ya, kita nanti akan buat breakout room. Masing-masing peserta nanti salah satunya setelah selesai mengerjakan LKPD itu akan dipresentasikan. Kemudian kelompok lain nanti akan memberikan tanggapan gitu ya. Saya bagi ya kelompoknya ya. Iya, Bu. Kemudian silakan join. Hera sudah join ya. Anak fiksasi, redukasi karo regenerasi gitu, Bu. Oh ya, boleh browsing, boleh sambil browsing. Yang satu nyatet, yang satunya browsing, yang satunya boleh baca materi ajar gitu ya. Oke, waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Fotosintesis berlangsung di organ tumbuhan yang mengandung klorofil. Agar proses fotosintesis dapat berlangsung baik, cahaya matahari, B. Klorofil atau zat hijau daun, C. Air atau H2O, D. Karbon dioksida CO2. Ini saya nambahi terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi, bahwa proses fotosintesis itu proses mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang bisa melakukan fotosintesis ya hanya tumbuhan dan organisme yang memiliki kemampuan itu. Contohnya itu dari bakteri kemosintesis. Tapi bedanya kalau fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, kalau yang kemosintesis itu membutuhkan energi dari pemecahan molekul kimia. Kemudian penyusunan molekul fotosintesis juga diartikan proses penyusunan molekul organik kompleks dari molekul anorganik sederhana, yaitu CO2 dan H2O. Nah, karena membutuhkan energi, reaksi ini disebut reaksi endergonik. Fotosintesis tadi juga sudah disebutkan ada 2 tahapan, reaksi terang dan reaksi
gelap. Reaksi terang itu mengubah energi matahari menjadi energi seluler, kemudian siklus Kelvinnya itu terjadi reduksi CO2 menjadi CH2O. Nah, CH2O ini adalah bahan dasar pembentukan glukosa. Nanti struktur kloroplasnya, bagian-bagiannya juga sudah disebutkan ya. Ada membran tilakoid, itu tempat terjadinya reaksi terang, kemudian tumpukan tilakoid akan membentuk grana. Apa bedanya dengan granum? Kalau granum itu satu lempengnya saja, satu lempeng tilakoid, sedangkan kalau grana itu tumpukan tilakoidnya. Kemudian stroma itu bagian cair dari struktur kloroplas. Ini tempat terjadinya reaksi gelap. Salah satu bisa melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Yang sudah dipelajari hari ini, Bu. Ya, boleh Putri? Silakan. Ada pengertian fotosintesis dan tempat terjadinya. Kemudian ada bagian-bagian dari struktur kloroplas yang meliputi tilakoid, terus grana, stroma, kloroplas. Terus kloroplas itu dilindungi oleh membran ganda. Tahapan fotosintetis yang meliputi reaksi terang dan juga reaksi gelap. Hasil reaksi terang berupa NADPH dan ATP, serta O2 yang dikeluarkan dari tubuh tumbuhan. Reaksi gelap menghasilkan glukosa. Kalau reaksi gelap itu melalui 3 tahap, yaitu fiksasi, CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Oke, silakan. Mungkin ada perwakilan yang menyampaikan kesimpulan hari ini. Saya, Bu. Iya. Silakan, Wanda. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini terkait materi fotosintesis dapat kita simpulkan di antaranya 1. Fotosintesis merupakan salah satu proses metabolisme yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, bagian-bagian organel kloroplas diantaranya membran luar, membran dalam, tilakoid yang bertumbuk membentuk grana dan stroma. Grana merupakan tempat terjadinya reaksi terang, lebih tepatnya pada membran tilakoid, sedangkan stroma tempat terjadinya reaksi gelap. Terima kasih, Wanda. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada enggak? Kalau enggak ada, saya bagikan link. Silahkan kalian kerjakan post-test. Silahkan dicari namanya dan pilih kelasnya. Kemudian berikutnya ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Insya Allah mudah, pilihan ganda. Umaya sudah selesai? Belum, Bu. Oh iya. Tasya? Belum, Bu. Oke, masih tak tunggu. Sudah cukup ya? Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya, itu kalian coba cari literatur tentang kemosintesis. Kemudian nanti minggu depan, insya Allah kita akan membahas materi tentang kemosintesis. Mungkin itu dulu. Minta tolong salah satu untuk memimpin doa kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri Zoom kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Nabila Putri. Terima kasih juga untuk yang lain. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 5M. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan terima kasih sekali atas waktunya untuk gabung bersama dengan saya. Mungkin itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.